Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi mengenai masalah aktual pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Farida Hadayatulfa yang akan menjelaskan materi pertama, Yudi Haryanto sebagai pemateri kedua, Syariwulan Sapitri sebagai pemateri ketiga, Ahmad Syaiba sebagai pemateri keempat, Mutia Aryani sebagai pemateri kelima, dan Hawani Dainaja sebagai pemateri keenam. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri terlebih dahulu, mengenai pengertian pendidikan. Secara etimologi atau asal-usul kata-kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut education, yang berasal dari bahasa Latin yaitu educatum, yang tersusun atas dua kata yaitu e dan duo. Kata e berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit menjadi banyak, sementara duo berarti perkembangan atau sedang berkembang. Adapun pengertian pendidikan menurut dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian menurut Komenius, pendidikan adalah proses di mana individu mengembangkan kualitasnya terhadap agama, ilmu pengetahuan dan moralnya yang membuatnya mampu mengklaim dirinya sebagai manusia. Yang ketiga adalah menurut Plato. Menurut Plato ini, pendidikan adalah proses yang dilakukan seumur hidup atau lifelong yang dimulai dari seseorang lahir hingga kematiannya, yang membuat seseorang bersemangat dengan mewujudkan warga negara yang ideal dan mengajarkannya bagaimana cara memimpin dan mematuhi yang benar. Plato pun menambahkan pendapat bahwa pendidikan tidak hanya menyediakan ilmu pengetahuan dan kemampuan, akan tetapi nilai pelatihan insting, membina tingkah laku dan sikap yang benar. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia adalah mengacu pada sistem pendidikan nasional yang merupakan sistem pendidikan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misi yang diemban oleh Sisdiknas adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat. Undang-Undang RI Sisdiknas ayat 41. Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi masalah pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisiknya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan, masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, dan tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Kedua, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Data Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Direktorat Jenderal Lembaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni untuk anak usia SD pada tahun 1999. Ya, rendahnya relevansi pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 1996 yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, diploma sebesar 27,5%, perguruan tinggi sebesar 36,6%,
Sedangkan pada periode yang sama, pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan, yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,7%. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat, yakni permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Apa saja sih permasalahan aktual pendidikan yang ada di Indonesia? Yang diantaranya A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Masalah apakah sistem pendidikan kita memberi peluang demi terjadinya pengalaman-pengalaman tersebut. Kelihatannya banyak hambatan yang harus dihadapi, di antara lain yang pertama, beban kurikulum sudah terlalu syarat. Yang kedua, pendidikan afektif sulit diprogramkan secara eksplisit karena dianggap menjadi kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru. Yang ketiga, pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. Yang kedua, masalah kurikulum. Saat ini, sistem pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum 1984 dengan SK nomor 0209-1984 yang didesain sebagai penyempurnaan kurikulum 1975 atau 76 jika kurikulum 1975 atau 76 berorientasi kepada produk pendidikan dan kurang membenahi proses pembelajaran, maka kurikulum 1984 lebih peduli terhadap kualitas proses pembelajaran. Masalah ketiga adalah masalah peranan guru. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid, ia dibantu oleh sejumlah petugas lainnya seperti konselor atau guru BP, pustakawan, laborat, dan teknisi, serta juga sumber belajar. Yang keempat adalah masalah pendidikan dasar 9 tahun. Dalam pelaksanaannya, pendidikan dasar 9 tahun lebih pada tahap awal sudah pasti banyak hambatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang faktor berkembangnya masalah pendidikan. Masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki pengertian yaitu hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta. Dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. B. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Melalui kesenian dapat menyalurkan dorongan berkreasi atau mencipta yang bersifat orisinil atau bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Selanjutnya, F. Solusi masalah pendidikan di Indonesia. Menurut Tirta Raharja, pada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual pendidikan, antara lain sebagai berikut. 1. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya perlu ditindaklanjuti dengan penyebaran buku panduannya kepada sekolah-sekolah. Dalam hubungan ini, pelaksanaan pendidikan kesenian perlu diperhatikan khusus sehingga tidak menjadi pelajaran yang dikesampingkan. 2. Pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian intensif bagi guru. 3. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi mengenai masalah aktual pendidikan di Indonesia dari kami. Kami selalu memohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.